Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dilapangkan hati untuk menerima nasihat dan pelajaran hidup darimu, selalu dilapangkan pintu rejeki dan selalu Engkau karuniai rizki yang halal bagi kami semua, amin. Dalam video kali ini kita akan mengupas keutamaan sholat duha dalam Ihya Ulumuddin. Tapi sebelum itu mari kosongkan hati, fokuskan pikiran agar mudah menerima ajakan untuk berbuat kebaikan. Cahaya pagi yang menyapa langit dan menyentuh bumi. Bagian 1, ketika pagi adalah doa yang terlupa. Pagi, waktu yang penuh janji. Udara masih bersih, matahari belum garang. Burung-burung mengajarkan makna rezeki tanpa cemas. Tapi ironisnya, manusia sering mengabaikan waktu ini. Mereka bergegas ke pasar, kantor, sekolah mengejar dunia yang belum tentu membawa keberkahan. Disinilah Imam Al-Ghazali berdiri, mengingatkan dalam kitab agungnya Ihya Ulumuddin, bahwa pagi bukan hanya waktu untuk membuka toko atau membuka lembar kerja, tapi juga waktu untuk membuka langit melalui sholat duha. Beliau menulis bahwa sholat duha adalah ibadah hati yang membasuh ruh dengan ketenangan, dan membuka pintu-pintu rezeki dengan penuh kelembutan. 2 rakaat di waktu pagi adalah tangga yang menjulang ke langit, dan Allah turun membawa rahmat-Nya untuk hamba yang mengingatnya di sela kesibukan dunia. Bagian 2, sunnah yang dicintai Nabi. Rasulullah bukan hanya menyukai sholat duha, tetapi menjadikannya bagian dari hidupnya. Al-Ghazali menyebutkan bahwa beliau tidak pernah meninggalkan sholat duha, dan menganjurkannya kepada para sahabat. Bahkan, dalam hadits sahih yang dikutip dalam Ihya, setiap sendi dari tubuh manusia itu wajib disedekahi setiap harinya. Dan sholat duha 2 rakaat dapat mencukupinya. Hadis riwayat Muslim. Betapa agungnya sholat duha bukan hanya ibadah sunnah biasa, tapi menjadi pengganti sedekah seluruh anggota tubuh, sedekah yang menjadikan hidup lebih seimbang dan ringan dijalani. Al-Ghazali menekankan bahwa sholat duha itu adalah sedekah ruhani. Bila engkau tidak punya harta untuk bersedekah, tunaikanlah duha karena 2 rakaat ini adalah bentuk sedekah dari jiwa kepada tubuh, dan dari hati kepada penciptanya. Bagian 3, waktu duha adalah waktu turunnya rahmat. Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa waktu duha adalah saat turunnya rahmat dan malaikat pencatat amal baru memulai tugasnya. Ia adalah permulaan catatan yang menentukan irama sepanjang hari. Dalam Ihya, beliau berkata, barang siapa memulai paginya dengan mengingat Allah, maka seluruh harinya akan diliputi keberkahan dan penjagaan. Dan barang siapa mengawali harinya dengan lalai, maka akan berat langkahnya dalam segala urusan. Sholat duha adalah seperti kunci emas yang membuka pintu rahmat. Ia menjadikan pagi bukan sekadar rutinitas, tapi permulaan spiritual yang menghubungkan langit dan bumi. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah. Bagian 4, duha dan pembuka rezeki. Sholat duha juga dikenal sebagai sholat pembuka pintu rezeki. Dalam banyak hadits yang dikutip Al-Ghazali, Rasulullah bersabda, wahai anak Adam, jangan engkau tinggalkan 4 rakaat di awal siangmu, niscaya aku akan mencukupimu hingga akhir harimu. Hadis riwayat Ahmad. Dalam tafsir spiritualnya, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa rezeki itu tidak hanya berupa uang atau makanan, tetapi juga ketenangan, kelapangan dada, kemudahan dalam setiap urusan, dan perlindungan dari hal-hal buruk. Maka orang yang membiasakan sholat duha, sesungguhnya sedang mengetuk pintu langit dan meminta kepada Allah bukan hanya harta, tapi keberkahan hidup. Beliau menulis,
Banyak orang memiliki emas, tapi tak memiliki bahagia. Banyak orang punya kedudukan, tapi hatinya gersang. Maka carilah rezeki dari Tuhan yang menciptakan ketenangan dan menyiramkan berkah. Bagian 5, tanda syukur atas tubuh dan nikmat. Tubuh kita ini bekerja tanpa kita minta. Jantung berdetak, paru-paru bernapas, mata melihat, tangan menggenggam. Semua berjalan otomatis. Bukankah itu nikmat yang besar? Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa sholat duha adalah bentuk syukur atas semua itu. Dengan 2 rakaat di pagi hari, kita seolah berkata kepada Allah, "Ya Allah, Engkau hidupkan aku pagi ini. Maka aku gunakan hidupku untuk sujud kepadamu." Saudara-saudaraku sekalian, dalam Ihya, beliau menulis, "Bersyukurlah atas tubuhmu dengan sholat. Karena kelak tubuh ini akan menjadi saksi apakah digunakan untuk ketaatan atau dilalaikan dalam dunia." Bagian 6, keutamaan orang yang menjaga duha. Imam Al-Ghazali menyampaikan dengan lembut dalam Ihya Ulumuddin, bahwa orang yang rutin melaksanakan sholat duha akan dicintai oleh Allah dan termasuk golongan orang-orang yang soleh. Saudara-saudaraku, beliau berkata, ketika seorang hamba membiasakan duha, maka Allah menjaganya dari kehausan rohani dan kekeringan hati. Ia diberi cahaya yang tidak diberikan kepada orang-orang lalai. Sholat duha menjadi pembeda antara orang yang mengingat Allah di waktu ramai dan mereka yang membiarkan pagi berlalu tanpa sujud. Duha tidak hanya soal ibadah, tapi soal pilihan hidup. Apakah kita memilih mengisi hidup dengan kesibukan atau dengan kedekatan kepada Tuhan? Al-Ghazali menambahkan, sholat duha adalah pertanda hidupnya hati. Barang siapa meremehkannya, berarti ia telah mematikan sinyal ruhani yang Allah tanamkan sejak fajar. Maka orang yang menjaga duha sesungguhnya telah menjaga kehidupan batinnya. Bagian 7, kesaksian para salaf tentang duha. Imam Al-Ghazali juga memaparkan bagaimana para sahabat dan ulama salaf begitu menjaga sholat duha. Mereka tidak hanya melaksanakannya sebagai rutinitas, tapi sebagai kekasih ruhani yang selalu dinanti. Di antara yang terkenal adalah Abu Darda, radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Duhaku adalah perisai dari kegundahan." Demikian pula Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata, "Kekasihku mewasiatkan kepadaku 3 hal, puasa 3 hari setiap bulan, sholat duha 2 rakaat, dan witir sebelum tidur." Saudara-saudaraku, Al-Ghazali mencatat itu semua sebagai teladan emas, bahwa orang-orang pilihan Allah tidak pernah menyepelekan ibadah di pagi hari. Bahkan Imam Al-Ghazali sendiri mewariskan kebiasaan duha dalam hidupnya, yang ia tulis bukan hanya dengan pena, tetapi dengan air mata dan rindu kepada Tuhannya. Bagian 8, duha dan pembersih dosa. Salah satu keutamaan besar sholat duha yang ditulis dalam Ihya Ulumuddin adalah ampunan dosa. Dalam hadits Rasulullah, barang siapa menjaga sholat duha, maka dosa-dosanya akan diampuni meski sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Tirmidzi. Al-Ghazali menyatakan bahwa setiap pagi adalah lembaran baru. Dengan melaksanakan duha, seseorang seakan menghapus debu kemarin dan memulai hari ini dengan bersih. Bayangkan, 2 rakaat yang hanya beberapa menit, tapi bisa membersihkan beban setahun. Betapa Allah Maha Penyayang. Ia memberi peluang ampunan, bahkan di waktu kita sibuk. Tinggal kemauan hati kita, mau memanfaatkannya atau tidak. Bagian 9, waktu mustajab untuk berdoa. Imam Al-Ghazali juga mengungkap bahwa waktu duha adalah salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa. Dalam kesunyiannya, dalam cahaya lembutnya,
doa-doa yang dilantunkan menjadi lebih tulus. Duha adalah waktu para pencari cinta menyampaikan kerinduannya. Waktu para penyesal mencucurkan air mata. Waktu para pemimpi menyampaikan harapannya. Beliau menulis, "Mintalah di waktu duha, karena pagi adalah waktu di mana langit terbuka dan permohonan lebih jernih." Doa dari hati yang bersih di waktu pagi lebih cepat naik ke langit daripada tangisan tengah malam dari hati yang kotor. Ini bukan hanya puitis, tapi hakikat. Betapa banyak orang yang lupa berdoa di pagi hari karena terlampau sibuk. Padahal justru saat itulah Tuhan menanti dengan kelembutannya. Bagian 10, mendidik jiwa untuk taat. Sholat duha juga menjadi sarana pendidikan ruhani. Dalam Ihya, Al-Ghazali menjelaskan bahwa jiwa manusia harus dilatih seperti anak kecil. Jika dibiarkan, ia akan liar, tapi jika dibimbing, ia akan tunduk. Dengan melatih diri untuk bangun pagi, bersuci, lalu menunaikan sholat duha, kita sedang menanamkan disiplin spiritual. Jiwa dilatih untuk patuh, hati dilatih untuk tenang, raga dilatih untuk taat. Saudara-saudaraku, beliau menulis, sholat duha adalah pelatihan yang lembut. Ia tidak memaksa, tapi membentuk. Orang yang terbiasa duha, hidupnya akan tertata secara batin dan lahir. Bagian 11, menghadirkan Allah di tengah dunia. Sholat duha juga menjadi cara untuk menghadirkan Allah di sela-sela kesibukan dunia. Ia seperti oase di tengah padang gurun, seperti naungan di tengah panasnya kehidupan. Al-Ghazali mengingatkan bahwa orang yang hanya sibuk bekerja tanpa mengingat Tuhan akan kehilangan arah. Tapi mereka yang menyelipkan duha di pagi harinya, akan selalu merasa ditemani dan dikuatkan. Bekerjalah dengan tanganmu, tapi jangan lepaskan hatimu dari Tuhanmu. Dan duha adalah tali yang mengikatmu kepadanya di tengah hiruk-pikuk dunia. Sholat duha menjadi peneguh jiwa di tengah dunia yang terus berubah. Bagian 12, ketenangan yang tak bisa dibeli. Sholat duha membawa ketenangan jiwa yang tak bisa dibeli oleh apapun. Ketika seseorang melaksanakan duha, ia telah menyiapkan tameng spiritual menghadapi berbagai ujian siang hari. Al-Ghazali menyebutkan, ada rasa damai yang Allah berikan hanya kepada mereka yang mengingatnya di waktu pagi. Rasa itu tidak dimiliki oleh pemilik istana, kecuali jika hatinya bersujud kepadanya. Sholat duha adalah investasi jiwa. Kita mungkin tidak langsung melihat hasilnya, tapi hati akan merasakannya, lebih sabar, lebih lapang, lebih tenang. Bagian 13, rahasia 2 rakaat. Mengapa hanya 2 rakaat? Mengapa begitu ringan? Al-Ghazali menjawab dengan gaya bahasa lembut. Karena Allah tahu bahwa hambanya sibuk, maka dia tidak membebani, tapi memberi peluang. 2 rakaat itu seperti undangan lembut, wahai hambaku, berhentilah sebentar. Sujudlah, aku sedang menunggumu. Betapa besar kasih sayang Allah. 2 rakaat yang ringan itu menyimpan rahasia besar, pertemuan ruhani antara pencipta dan ciptaan. Bagian 14, penutup, sinar pagi yang menyucikan. Saudaraku, bila engkau lelah, maka bangunlah dan sholatlah duha. Bila engkau bingung, sujudlah di pagi hari. Bila engkau mencari rezeki, ketuklah langit dengan 2 rakaat penuh harap. Sholat duha bukan amalan berat, tapi ia adalah amalan orang-orang yang berat di timbangan akhirat. Imam Al-Ghazali, melalui Ihya Ulumuddin, tidak hanya mengajarkan hukum, tapi membisikkan makna terdalam, bahwa sholat duha adalah simbol cinta, syukur, dan penghambaan yang indah. Mulailah hari-harimu dengan duha, agar hatimu tidak gelap, agar hidupmu tidak gersang,
agar Allah memelukmu dengan rahmat-Nya sejak pagi hingga malam. Semoga taufik dan hidayah selalu Allah limpahkan kepada kita semua, agar kita tetap senantiasa mampu menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.